Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Semoga hari-harimu tetap menyenangkan dan apa yang saya sajikan menambah wawasan. Teman mungkin pernah mendengar atau bahkan melihat dengan mata kepala sendiri, seseorang mengalami kerasukan, di mana seseorang tiba-tiba tak sadarkan diri, tingkahnya berubah menjadi aneh, menggeram, menggelepar seperti harimau, kera, ular dan lain-lain. Kemungkinan orang tersebut mengalami kerasukan roh binatang siluman. Secara mistis, kesurupan adalah masuknya jin, setan, siluman, roh jahat dan lain-lain pada diri seseorang, sehingga orang tersebut kehilangan kesadaran yang dimilikinya digantikan dengan kesadaran yang dimiliki makhluk gaib yang merasuk pada diri orang yang kerasukan tersebut. Secara ilmiah, kerasukan atau kesurupan terjadi akibat dari stres atau tekanan tertentu pada diri seseorang hingga orang tersebut kehilangan kontrol pada kesadarannya. Apapun penyebabnya, kesurupan itu ada dan kita perlu mengetahuinya agar dapat menghindari hal tersebut terjadi pada diri kita. 1. Penyebab kesurupan. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab seseorang mengalami kesurupan. Di sini meliputi kesurupan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penyebab kesurupan yang disengaja biasanya digunakan dalam kepentingan entertainment atau hiburan, contohnya, kuda lumping, sintren, debus dan lain-lain. Di sini seseorang memang telah dipersiapkan sebagai media untuk makhluk-makhluk gaib yang dipanggil masuk ke dalam raganya dan tingkah anehnya menjadi hiburan bagi semua orang yang menontonnya. Bisa dipastikan tidak ada bahaya dalam permainan ini karena dalam prosesnya dilakukan dan didampingi terus oleh seorang pawang. Berbeda dengan kesurupan yang terjadi dengan tidak sengaja bahkan tidak dikehendaki oleh orang yang melakukannya, hal ini sudah barang tentu menimbulkan kekhawatiran bagi yang melihatnya. Ada beberapa faktor peristiwa ini terjadi. 1. Faktor tempat. Sebelum orang mengalami kesurupan, kemungkinan orang tersebut mendatangi tempat di mana makhluk gaib tinggal dan makhluk gaib tidak suka dengan kedatangannya di tempat tersebut. 2. Faktor keadaan jiwa seseorang. Seseorang yang mudah kerasukan makhluk gaib biasanya sedang mengalami keadaan jiwa yang rentan dan tidak stabil, ditandai dengan suka melamun, murung dan rasa takut akan sesuatu yang mengganggu kondisi jiwanya. Jiwa dan pikiran yang kosong memudahkan makhluk gaib jahat masuk ke dalamnya. 3. Perbuatan yang mengusik makhluk gaib. Sebagai contoh, kencing di tempat sembarangan, karena takut dilihat orang, teman mencari tempat yang sepi dan angker untuk dapat kencing dengan aman, tidak menyadari bahwa tempat yang sepi dan angker merupakan tempat yang disukai oleh makhluk gaib jahat itu sendiri tinggal. Perbuatan yang lain seperti, menyiram air panas di sembarang tempat. Suatu ketika teman membuang air panas yang mendidih, tidak tahu ternyata tempat tersebut ada makhluk gaib sedang santai. Hal itu juga bisa membuat makhluk yang tidak kasat mata itu marah. Sebagai reaksinya, dia merasuk ke dalam raga. 4. Datang dari keusilan makhluk gaib itu sendiri. Seperti manusia pada umumnya, makhluk gaib juga ada yang suka usil. Tanpa seseorang melakukan sesuatu yang mengusik, makhluk gaib bisa dengan sengaja iseng merasuk kepada orang yang diinginkannya. Manusia yang tidak beruntung sudah barang tentu kesal karena menjadi korban keisengannya, akan tetapi tidak dapat berbuat apa-apa karena manusia tidak dapat melihat mereka. Namun kebalikannya, mereka dapat melihat manusia. Jadi, ya pasrah saja. Anggap saja yang penting membuat mereka bahagia. Banyak jenis makhluk gaib yang sering didapati merasuk pada raga seseorang, dari yang baik hingga yang jahat. Cara mendeteksinya cukup mudah, karena lewat mulut korban, makhluk gaib biasanya mau menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh seseorang kepadanya, terlepas dari jujur atau berbohong. Kategori makhluk gaib yang baik, biasanya berupa nenek-nenek atau kakek-kakek. Mereka juga mengaku kedatangannya dalam rangka menjaga si korban. Termasuk yang tidak baik biasanya berupa genderuwo, kuntilanak, bahkan pocong sendiri. Dan yang tak kalah seram, ada juga yang berupa binatang buas seperti harimau, serigala, ular dan lain-lain.
Mereka semua sebagai perwujudan dari makhluk yang tidak kasat mata yang senantiasa nyata keberadaannya di sekeliling kita. Mereka sama-sama makhluk ciptaan Tuhan dari dimensi yang berbeda anyway. Meski mereka tidak bisa dilihat oleh mata kita, bukan berarti mereka dengan seenak hatinya dapat berbuat jahat kepada kita. Ada hal-hal yang membatasi setiap kemampuan makhluk hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada yang diciptakannya. Oleh karena itu, menghindari kejahatannya tentu dapat dilakukan juga oleh manusia. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan saat terjadi kesurupan. Sebelum kita menangani kesurupan, lebih baik memastikan dulu, apa jenis kesurupan itu sendiri, apakah benar-benar kerasukan makhluk gaib atau hanya stres saja, karena ada gejala yang sama antara stres dan kerasukan makhluk gaib, keduanya sama-sama seseorang yang tidak dapat mengontrol diri karena hilang ingatan dan juga kesadaran. Untuk penanganan orang stres, pada level yang masih ringan bisa dilakukan dengan cara menyadarkannya dengan kata-kata, doa, dan memberikan apa yang sedang diinginkannya, karena mungkin stresnya tersebut karena tidak tercapainya sebuah keinginan, sehingga melabilkan jiwanya. Jika level stresnya sudah parah, lebih baik dibawa saja ke rumah sakit jiwa. Jika itu tidak memungkinkan, setidaknya berikan obat yang biasa dipakai rumah sakit jiwa dalam menyembuhkan pasiennya. Untuk peristiwa kesurupan yang terjadi akibat dari masuknya makhluk gaib ke dalam raga seseorang, dapat juga diawali dengan kata-kata, yaitu dengan meminta secara langsung kepada makhluk yang sedang merasuk untuk keluar dari raga yang sedang ditumpanginya. Biasanya, lewat mulut korban dia akan memberi syarat-syarat tertentu, sebelum akhirnya bersedia keluar dan meninggalkannya. Anyway, jika hal itu telah dilakukan, namun mereka masih bandel tetap tidak mau keluar, langkah sedikit ekstrim mungkin dapat dilakukan, yaitu dengan mencari titik kejut yang terdapat di beberapa bagian tubuh korban. Caranya dengan menekan bagian tubuh tertentu di mana bila ditekan dia akan berteriak kesakitan. Biasanya bagian itu terdapat di telapak tangan antara jempol dan jari telunjuk, jempol kaki, urat leher, ketiak, ulu hati dan lain-lain. Pada bagian itulah biasanya makhluk gaib itu berdiam. Kerasukan makhluk gaib seperti demit, genderuwo, kuntilanak, eyang mbah dan gaib-gaib humanis lain itu adalah hal biasa. Beberapa orang kerasukan makhluk gaib bukan lagi jenis manusia, melainkan sosok binatang galak seperti harimau, babi, ular dan sebagainya. Dalam dunia gaib, binatang-binatang juga tidak terlepas keberadaannya layaknya di alam nyata. Pada zaman dulu, binatang-binatang gaib ini banyak dijinakkan oleh manusia, sebagai binatang piaraan yang dimanfaatkan jasanya guna menunggu barang-barang berharga seperti harta benda, benda pusaka, hasil kebun dan lain-lain. Semua itu dilakukan dengan cara yang gaib. Cara kerjanya adalah, saat seseorang berniat mencuri barang berharga, tanpa diketahui dari mana arah kedatangannya, tiba-tiba saja muncul penampakan binatang galak yang siap menyerang orang yang ada di depannya. Sebagai reaksi lanjutannya, binatang itu kemungkinan akan merasuk kepada orang tersebut. Binatang gaib itu adalah bintang siluman yang pada saat-saat tertentu dapat menjelma menjadi nyata, dan kemudian menghilang dalam sekejap mata. Dari sekian banyak siluman binatang, yang sering dipakai oleh manusia sebagai satpam penunggu barang tersebut adalah harimau. Harimau menjadi pilihan yang tepat, mengingat harimau di alam nyata merupakan binatang buas yang suka memangsa manusia. Ketika pemiliknya meninggal, perjanjian gaib tidaklah serta-merta ikut berakhir, efeknya menjadi gentayangan bagai senjata tak bertuan. Alhasil, tempat tersebut menjadi tempat yang angker, meski sudah beralih fungsi sekalipun, orang yang kebetulan lewat tempat itu pun banyak yang kesambet. Begitulah teman, sedikit uraian, menambah wawasan dan sekaligus jawaban, sebuah pertanyaan kenapa orang kesambet. Terima kasih telah menonton, semoga sajian ini bermanfaat. Jika berkenan, silakan like, subscribe dan klik tombol lonceng. Wassalam.